Hello? I want you to help me destroy my school. You want it blown up? Can you blow it up or knock it down? Whatever you want done. I'll blow it up, that would be better. Can you make sure that all my teachers are in there when you knock it down? I don't know if I get away with that now. You will, nobody likes them. They give me extra homework on a Friday and everything. Where are you calling from? From Dublin. What school in Dublin? The one that's about to fall down. There's a lot of schools in Dublin about to fall down. And how much would it cost to knock it to the ground? It depends how big it is. Give me a ballpark finger. Video tadi menjelaskan tentang seorang anak yang ingin menghancurkan sekolahnya dan menghubungi perusahaan menghancur bangunan untuk menghancurkan sekolahnya, dan anak tersebut menginginkan pada saat dihancurkan sekolah tersebut gurunya berada di dalam gedung tersebut. Kenapa hal tersebut terjadi? Apakah sekolah gagal membuat anak tersebut atau mengantar anak tersebut menjadi sukses? Apa saja faktor kegagalan sekolah sehingga anak tersebut sampai tega ingin menghancurkan sekolah beserta guru-gurunya? Berikut ini saya akan sedikit mengulas sebuah buku yang berjudul Mengapa Siswa Gagal. Kali ini kita akan membahas sebuah buku yang sangat booming pada masanya. Ini ditulis oleh John Holt ya, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yang judulnya Mengapa Siswa Gagal ya. Ini diterbitkan oleh Erlangga di Jakarta. Ini dicetak tahun 2011. Tebalnya itu 309 halaman. Jadi kenapa sang guru memilih untuk membahas atau mengulas isi buku ini? Karena akhir-akhir ini kita khususnya di dunia pendidikan itu telah selesai mengadakan ujian kenaikan kelas ya. Tentunya itu akan mengukur bahwa apakah siswa tersebut bisa dikategorikan naik kelas atau dikategorikan tidak naik kelas, dalam tanda kutip gagal. Nah, buku ini sangat rinci menjelaskan tentang gagasan-gagasan menarik tentang hakikat pembelajaran yang sangat relevan untuk diterapkan di dunia pendidikan. Ya, baik, saya akan urai sedikit beberapa gagasan yang disampaikan oleh Holt ini. Salah satu yang dibahas oleh John Holt di buku ini, John Holt itu menawarkan gagasan-gagasan menarik tentang hakikat pembelajaran yang sangat relevan untuk diterapkan di dalam dunia pendidikan. Salah satu gagasan Holt yang menarik adalah pentingnya menjadi guru atau pendidik yang inspiratif bagi peserta didik. Dalam analisanya, di buku ini Holt menyampaikan bahwa kegagalan siswa memahami materi pembelajaran itu lebih disebabkan oleh kekeliruan penerapan metode dan teknik mengajar. Seringkali para pendidik melupakan aspek terpenting dalam menerapkan metode pengajaran, yaitu memberi inspirasi bagi para siswa agar senantiasa memiliki spirit dan motivasi maju. Ide kreatif John Holt ini berangkat dari kesimpulan atas pengamatannya sebagai guru sekolah bahwa penghalang proses belajar anak-anak di sekolah adalah rasa takut ya. Rasa takut menjawab salah, rasa takut diolok-olok guru dan teman-teman sekelas, dan rasa takut bahwa mereka tidak cukup baik ini diperparah oleh paksaan untuk mempelajari hal-hal yang tak mereka minati. Jadi poin penting yang disampaikan John Holt ini adalah kegagalan itu disebabkan yang pertama karena kesalahan metode dalam pembelajaran, kemudian adanya rasa takut. Rasa takut inilah yang menyebabkan siswa kurang berkreasi atau bebas untuk mengembangkan pikiran dan imajinasinya. Bagi Holt, metode pembelajaran yang efektif merupakan sebuah proses menemukan. Artinya, para pendidik harus menciptakan kondisi atau membuat penemuan proses pembelajaran yang efektif, tanpa mengabaikan aspek waktu, kesenangan, kebebasan, dan ketiadaan tekanan terhadap peserta didik.
dalam proses menemukan metode pembelajaran yang efektif, para pendidik akan terlatih menjadi pengajar yang inspiratif bagi peserta didik, sehingga para siswa dalam menjalani proses belajar itu lebih merasa nyaman dan senang. Jadi ketiga poin yang disampaikan oleh John Holt ini itu pada dasarnya mengarah bahwa bagaimana seorang guru itu mencurahkan segala macam tenaga, pikiran maupun waktunya untuk menemukan sebuah ide pembelajaran yang tidak ada siswa satupun dalam ruangan kelas itu yang merasa tertekan, bahkan siswa menikmati dan sangat butuh terhadap gurunya tersebut. Untuk itu kita akan lanjut melihat seperti apa sebenarnya realitas daripada kondisi pendidikan kekinian atau dewasa ini jika dibandingkan dengan perspektif Holt ini tentang penyebab kegagalan. Dalam kaitannya dalam konteks kekinian pendidikan Indonesia, menarik ya pernyataan Prof. Renal Kasali yang mengatakan bahwa pendidikan di Indonesia membutuhkan lebih banyak guru inspiratif, ya, bukan guru kurikulum. Hanya saja guru dengan tipe inspiratif ini jumlahnya tidak lebih dari 5%. Itu menurut pandangan Prof. Renal Kasali. Di antara ciri guru inspiratif adalah guru yang mendidik, caregiving, dan menyentuh, touching, bukan mengajar, teaching. Guru yang melakukan proses pembelajaran sebagai sebuah panggilan, ya, bukan karena tuntutan formalitas administratif, apalagi terpaksa menjadi guru karena tidak diterima di dunia kerja yang menjanjikan. Guru inspiratif lebih fokus pada memberi, giving, melayani, serving, dan peduli, caring. Sementara guru kurikulum itu lebih sibuk dengan urusan administratif, fokus pada mendapatkan, how to get, digerakkan lebih banyak pada tuntutan di luar dirinya seperti karena sertifikat, jadwal, tertib, dan pengaturan. Jadi ini adalah kondisi realitas pendidikan Indonesia menurut Prof. Renal Kasali. Mari kita lihat realitas-realitas yang lain. Kemudian dalam konteks pendidikan, khususnya di Indonesia, secara realitas itu belum banyak ditemukan sosok guru yang mampu menginspirasi. Kalaupun ada, itu sebagian kecil seperti tadi kata Prof. Renal Kasali, itu hanya sekitar 5% yang bisa menginspirasi murid-muridnya untuk maju. Bagaimanapun, inspirasi seorang guru itu dapat membawa para pelajar keluar dari gelap menuju alam terang. Kalau dalam bahasa agamanya, dhulumatilan nur, ya. Dalam kemandakan berpikir menuju kecerahan untuk selalu belajar, berkreasi, dan mencipta, yang merupakan dari proses tingkatan kognisi ini, berawal dari inspirasi para pendidik, siswa diharapkan mampu memberi pelecut semangat bagi teman-teman untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Kemudian pakar pendidikan Hu Wenqiang juga menemukan pentingnya menjadi guru yang inspiratif. Menurut analisisnya, tipe guru yang paling ideal adalah guru yang mampu menjadi inspirasi bagi muridnya untuk maju. Itulah sebabnya inspirasi dari seorang guru sangat penting untuk digalak oleh setiap pendidik. Karena inspirasi dari seorang guru secara tidak langsung memiliki kekuatan yang mampu mengubah pola pikir siswa ke arah yang lebih baik. Tidak berlebihan bila peran seorang guru yang inspiratif merupakan faktor utama penggerak peradaban di ranah pendidikan. Jadi konteks kekinian dalam pendidikan Indonesia adalah kita bisa dikatakan krisis guru yang menginspirasi. Nah, inilah yang kemudian akan diberikan sedikit solusi ataupun pencerahan oleh buku ini yang secara eksplisit mengatakan sebuah keresahan penyebab kegagalan dari siswa dan apa sebenarnya resep manjur terhadap kegagalan itu. Baik, kita ulas lebih lanjut lagi. Lebih lanjut, banyak siswa di sekolah itu mengalami kegagalan. Mereka gagal mengembangkan kemampuan mereka untuk belajar, memahami, dan menciptakan. Jadi ada 3 pokok kegagalan yang disampaikan John Holt di buku ini. Karena potensi belajar, memahami, dan menciptakan ini atau create itu sudah dikaruniakan kepada mereka sejak lahir. Dan yang sebetulnya sudah sangat baik mereka kembangkan dalam tahun-tahun pertama kehidupan mereka. Kenapa hal itu terjadi? Mereka tidak bisa mengembangkan potensi belajar, memahami, serta create itu karena adanya rasa takut, bosan, dan bingung. Mereka takut mengecewakan banyak orang dewasa yang cemas di sekitar mereka, bosan karena banyak dari hal-hal mereka terima di sekolah bersifat sepele dan kurang bermakna, serta bingung karena apa yang dikatakan kepada mereka hampir tidak memiliki hubungan apapun dengan apa yang sungguh-sungguh mereka ketahui dengan modal mentar atau realitas yang ada di kepala. Itu salah satu penyebab kegagalan atau fakta kegagalan yang dikemukakan oleh John Holt di buku ini.
Dalam dunia pendidikan, untuk mengantisipasi atau bahkan menemukan solusi atas kegagalan siswa, itu guru memiliki peran yang sangat vital dalam mengembangkan aspek kognisi, afektif, dan psikomotor kepada peserta didik. Bagaimanapun, berhasil atau tidaknya siswa dalam proses menimba ilmu, yang bisa kita ukur adalah dari peran pendidik dalam mengejawantahkan metode mengajar, karena metode mengajar merupakan aspek terpenting dalam proses daya tangkap siswa memahami materi pembelajaran. Secara eksplisit, John Holt ini berusaha mengingatkan peran pendidik agar mereka menciptakan metode mengajar yang tepat untuk peserta didik. Peran para pendidik sejatinya adalah mengasah kepekaan. Ini sesuai dengan yang dikatakan founding fathers negara kita, yaitu Tan Malaka ya, mengasah kepekaan dalam melayani keingintahuan siswa atas apa yang belum dipahami. Seperti itu. Melalui metode dan teknik mengajar yang tepat, pendidik diharapkan mampu membangun antusiasme proses belajar mengajar yang lebih kreatif dan progresif. Buku ini bisa dipakai sebagai referensi ataupun sebagai refleksi diri oleh para pendidik atau calon pendidik untuk bercermin. Sehingga melalui buku ini guru diharapkan itu mampu menciptakan generasi baru yang lebih cerdas dan bermartabat, bukan malah melahirkan siswa produk gagal. Artinya sebenarnya buku ini memaparkan sebenarnya faktor-faktor John Holt dari pengalamannya sebagai pengajar, itu apa-apa saja yang bisa berpotensi menggagalkan siswa, sehingga itu bisa kita identifikasi lebih awal dan memperbaiki, menyiapkan apa solusi efektif dari masalah tersebut. Ini pertama kali diterbitkan pada pertengahan 1960-an versi aslinya ya. Ini dipersembahkan bagi guru, sekolah, orang tua yang sering kali merasa gagal dalam mendidik anak-anak, namun mau belajar dari kegagalan-kegagalannya. Mengapa siswa gagal itu memicu gerakan reformasi dalam pendidikan, dalam terus berlanjut sampai saat ini. Pemahamannya akan anak-anak, kejernihan pikirannya, serta kedalaman perhatian dan cintanya terhadap anak-anak telah membuat buku Mengapa Siswa Gagal dan buku Holt yang lainnya menjadi karya klasik yang menurut saya itu tidak lekang dimakan saman. Bahkan di media terbesar di Amerika, The New York Times, itu mengatakan bahwa siapapun yang berhubungan dengan anak-anak dan peduli dengan anak-anak, buku ini sangat direkomendasikan. Kemudian closing dari pengulas buku ini saya sendiri dari channel Sang Guru Official. Yang ingin saya sampaikan sebagai closing adalah sebenarnya tidak ada anak yang bodoh. Kecerdasan itu sebenarnya bukan diukur dari kemampuan menghafal dan menyelesaikan soal. Dalam konsep multiple intelligence, itu setiap anak siapapun itu yang lahir sesuai juga dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa setiap individu itu adalah unik. Kalau dalam konsep multiple intelligence, itu setiap anak memiliki kemampuan kecerdasan masing-masing yang secara teori itu dikategorikan menjadi 8. Jadi ada beberapa jenis kecerdasan, bukan hanya kecerdasan kognisi saja, angka dan sebagainya, itu banyak. Ada yang disebut dengan kecerdasan interpersonal, ada kecerdasan spasial, kecerdasan verbal atau linguistik, cerdas logis matematis, cerdas intrapersonal, cerdas kinestik, cerdas musikal, dan cerdas naturalis. Dari kategori kecerdasan ini, maka penting bagi setiap sekolah ataupun pendidik, orang tua, bahkan calon orang tua, itu memberikan proses belajar yang sesuai dengan kecerdasannya. Demikian yang saya sempat ulas pada kali ini, sebuah buku yang menurut saya relevan untuk menjadi pegangan bagi setiap pendidik ataupun calon pendidik untuk mempersiapkan generasi emas yang pada zaman ini sangat penuh tantangan dan rintangan. Tetapi kita tetap optimis bahwa lebih baik kita menyalakan lilin daripada menutup kegelapan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.